Nisa datang dan muncul ketika menjadi disatu dengan Sabian, semua itu dipoles sama istrinya Ayus, yaitu Kak Riri. Dari fashion, dari penampilan, Bang TB mengetahui itu semua. Benar. Kalau benar-benar seutuhnya Eri yang merubah Nisa itu TB tidak tahu seutuhnya. Cuma sepenglihatan TB ketika mereka bersahabat, contoh misalnya make upnya, ya Riri yang make upin Nisa itu ya TB lihat. Memang beberapa kali syuting kita Riri yang make upin Nisa. Fashionnya pun juga. Mungkin juga kalau bawa fashion TB nggak tahu ya apakah itu referensi yang dikasih sama Riri. Atau memang Nisa mau sendiri, hanya tinggal Riri menyetujui atau tidak. Kita TB nggak tahu kalau bab fashionnya, tapi kalau bab make upnya memang Riri make upin Nisa. Beberapa kali di awal-awal syuting Riri yang make upin. Berarti Bang TB melihat langsung lah. Melihat langsung, betul. Campur tangan seorang istri. Ya, ada campur tangannya benar. Tapi kalau seutuhnya Nisa sampai jadi trendsetter dengan pakaiannya, itu TB nggak tahu apakah itu idenya Riri atau memang Nisa sendiri, TB nggak tahu. Berarti istilah pagar makan tanaman itu istilah yang tepat mungkin Bang TB? Kasian sebenarnya, tapi jadi tepat karena siklusnya nih dekat banget Kak. Siklusnya dekat banget gitu. Circle banget sih. Istri Sabian itu sama orang yang di Sabian tuh udah satu circle gitu kira-kira. Apalagi yang TB lihat Kariri itu sama Nisa itu akrab dan sebagai sahabat ya, bisa sebagai sahabat. Bahkan Nisa lebih ya, ada beberapa istri teman-teman kita dia dekat, semua termasuk istri saya juga. Tetapi kalau yang namanya jalan, yang namanya hangout kayak gitu kan, itu barangnya sama Kariri biasanya. Jadi lebih seringnya lah ya bisa dibilang. Iya, lebih sering. Ya saya lihat di Insta story itu suka kayak gitu gitu. Wah, lagi jalan nih pas kosong kayak gitu. Tiba-tiba begini. Ya, istilah gitu. Itu benar berarti. Ya bisa dikatakan benar karena terlalu dekat circle-nya gitu. Oke, apalagi yang harus berharap seperti apa sih Bang TB dengan kejadian ini? Mungkin saat ini memang yang vokal adalah Bang TB di Sabian, dan setelah dari Sabian pun Bang TB juga gitu. Berharapnya tuh mereka berdua harus seperti apa sih? Karena kedua belah pihak ini belum sama-sama muncul dan mengklarifikasi. Nggak tahu saya salah atau tidak gitu ketika saya harus speak up di media seperti ini. Yang pasti tidak mungkin TB yang jadi sasaran kalau tidak berhubungan. Ngapain dia cari orang lain kan? Nah jadi buat teman-teman semua khususnya yang bersahabat, ya bicaralah. Jika tidak di media, sampaikan hal ini kepada yang bersangkutan jika itu sahabat kalian. Bentuk sahabat dalam kayak ini entah kalian menguatkan ataupun entah menasehati ataupun memberikan solusi untuk yuk biar lekas selesai, iya atau tidak di media seperti itu gitu. Kalau kasus ini udah selesai, itu dengan sendirinya publik itu tinggal ikutin apa yang terbaru kan gitu kan. Kasihan Nisa sama Ayusnya itu kasihan gitu. Kenapa kasihan Bang TB? Bukannya yang harus kita kasihan adalah istrinya Riri. Oke, kalau Riri udah nggak perlu diucap bahasa dari mulut, itu biar hati yang bicara. Siapa orang nggak kasihan kalau sampai mulutnya udah nggak ngucap, hati nggak ngucap, berarti bukan manusia menurut saya gitu. Tetapi ini permasalahannya adalah berlarut-larut juga, udahnya Riri di posisi seperti itu, teman-teman Sabiannya juga pasti juga sulit berproduksi. Ya kalau terus produksi juga seperti kan lalai aja dengan berita yang ada gitu. Mendingan nyatakan sikap iya atau tidak. Selesai publik nggak rame, semua pihak yang berhubungan juga selesai kayak gitu. Mungkin nggak mungkin lagi orang datang ke TB tanya-tanya tentang ini kayak gitu kan. Oke, mereka berdua gitu kan lagi-lagi akan ditanyakan dan udah ada berita juga Ayus dan Nisa datang ke keluarga masing-masing, khususnya ke keluarga Ayus dan keluarganya Nisa. Bahwa khususnya si Ayus sudah memutuskan untuk memilih Nisa. Nah, makanya akhirnya si Kariri melemparkan gugatan dan dia mengalah untuk mundur. Sebagai seorang sahabat dan sebagai orang yang dekat dengan Ayus, gimana pendapatmu? Kakak, berita tadi TB pertama nggak tahu tentang berita tadi. Sudah valid. Ya. Dan ini keluar dari statement pihaknya Ayus.
Oke, Riri mengalah untuk mundur karena hal ini. Ya berarti Riri lelah juga, capek juga gitu kan. Ya kalau dibilang harapan sih, kalau dibilang harapan, karena sebenarnya juga meskipun saya nggak punya kuasa untuk membenarkan gitu. Pengennya sih Riri nggak pisah sama itu. Keinginannya perbaiki aja gitu. Ya kalau ada hal yang membenarkan tentang hubungan Ais sama Nisa gitu, tinggal bagaimana langkah baiknya, misal secara syariat kayak gitu. Atau kalau Riri masih memaafkan, ya sudahi, tidak dilanjut gitu, meskipun berbekas gitu kan. Yang pasti jangan sampai gara-gara hal ini Riri pasrah gitu aja gitu. Ini penguat dari saya buat sahabat Kariri. Kariri. Untuk Ayu sendiri yang notabene sudah mengakui bahwa ada hubungan di depan orang tua dan keluarganya, dan Oke. lebih memilih Nisa karena cintanya. Oke, memilih Nisa. Tapi bingung dengernya kalau memilih Nisa. Lemes. Itu statement dari adiknya loh. Oke. Karena sudah di sidang dalam arti kata Ayus datang ke rumah orang tuanya yang di Perupung. Oke, gak ngerti alasannya apa gitu kalau sampai Sosok Ais. seorang Ayus apa berubah setelah Bang TB keluar dari Sabian sampai begitu nekatnya seperti ini? Yang pasti emang komunikasi udah gak seperti dulu lagi sih Ais gitu, maksudnya nggak. Terakhir seperti yang Bang TB bilang kan sebulan yang lalu sempat kontak. Ya, tapi itu tidak bahas apapun gitu. Sempat bertanya kenapa kontak? Enggak. Karena mimpi. Gue mimpi gue juga mimpi lo, gitu kita Siapa berdua. pertama yang kontak duluan? Ayus kontak Oke. TB. Ya kita ngobrol, saya hello, apa kabar, apa biasa pandemi gini gimana, ya udah saya selalu gitu dong, biar kita asik lagi nih. Gitu. Yalah proses lah be, gitu. Kayaknya dia juga punya itikat baik untuk menyambung komunikasi yang baik. Gitu. Makanya TB berpikir, wah kalau Ayus kayak gini suatu saat misalnya mau mempromosi Note 7, Yus kolaborasi loh, itu bukan hal yang sungkan, karena sudah dimulai. Tapi ternyata kayak gini keadaannya sekarang. Kalau statementnya tentang dia memilih Nisa, misalnya Ais memilih Nisa, tapi nggak bisa komentar apa-apa kalau kayak gitu. Cuma yang bingung kok Ais. Disayangkan ya? Kok? Apa enggak? Ya disayangkan, maksudnya kok bisa Ais gitu? Gak ada anak dua loh. Ya kok bisa sih gitu maksudnya. Nisa sendiri juga masih panjang karirnya, dia masih bisa berproses. Iya atau tidaknya, benar atau tidak benarnya berita ini, tetap ini akan gak enak gitu di publik gitu. Karena udah kena citranya gitu, paham gak? Jadi seorang Nisa harus memperbaiki kembali karirnya dengan caranya, kan selalu bilang, penggemar Nisa pasti akan bilang lah, jangan lihat sisi itu, lihat karyanya, betul gak? Jadi dengan ya udah memperbaiki semuanya, jalan seperti dulu lagi, itu mungkin cara terbaik supaya Nisa juga bisa mengembalikan lagi citranya untuk membangun sebuah karya seperti itu kak. Gitu. Lebih ke situ sih kalau TB sih. Tapi tadi sempat Bang TB bilang, kok bisa sih? Apa di otak? Iya. Ya. Jadi tidak mengenal lagi sosok Ayus mungkin. Ya sampai ngeklik banget itu kok bisa gitu, sampai ngeklik banget gitu. Ya dan rela seperti itu dengan KRI kayak gitu loh kak. Kecewa lagi. Iya rela dengan seperti itu dengan KRI yang KRI itu dahsyat banget, saya tahu banget, nggak tahu banget seperti tahu gitu karena sahabatan tidak, tapi beberapa cerita masa lalunya saya merasakan gitu. Ya kita inilah nggak habis pikir aja kalau Ais sampai beritanya sampai memilih Nisa itu nggak habis pikir. Ya saya meskipun saya nggak tahu kronologis apa yang membuat dia sampai tidak bisa meninggalkan Nisa, saya nggak tahu, itu saya nggak tahu gitu. Cuman kok sampai tidak ada obatnya seolah-olah gitu untuk balik ke Riri terus harus sama Nisa. Ya nggak bisa lah, saya nggak bisa komentar panjang lagi kalau begitu, cuma nyes juga. Oke, terima kasih. Nanti ada ini. Oke, Bang TB, kasus Nisa dan Ayu sudah hampir lebih dari seminggu. Gimana sih menurut pendapat Bang TB dengan kasus ini terus dan bergulir sampai sekarang belum ada
Oke, yang pertama pada akhirnya akan ada lagi orang yang mau tanya ke TB. Ya saat ini juga terjadi lagi, ya, teman-teman media juga kan pengen data valid gitu kan. Kita hargai mereka dalam upaya dan usaha mereka. Ini cuma dikarenakan terlampau lamanya klarifikasi. Klarifikasi yang valid ya, yang tidak mengundang ambigu dan tidak memberikan eh, pemikiran-pemikiran stigma yang lain lagi nih di masyarakat. Itu aja karena terlalu lama aja, jadi ya semua pihak termasuk saya juga udah pasti akan ditanya terus gitu. Greget terlibat juga dalam mengarah kasus ini gitu. ah Terakhir saya dapat informasi kan dari ayahnya, bahkan ada juga informasi yang saya lihat, saya jadi terpaksa harus ngikutin kak. Saya terpaksa harus ngikutin karena penasaran juga, pengen tahu hasil akhirnya iya atau tidak gitu. Bicara gregetnya gregetan gitu. Kalau memang tidak salah ya udah muncul, sampaikan yang benar ke masyarakat biar selesai gitu. Jika memang, ya bukan harapan sih, jika ternyata memang iya gitu, jika memang ternyata iya ya selesaikan dengan tanggung jawab moralnya sebagai pihak yang bersangkutan. Laksanakanlah dengan internal kekeluargaan kalian. Dan selanjutnya untuk masyarakat tinggal bagaimana kalian meminta maaf supaya publik ini bisa mengerti bahwa ya sudah, nasi sudah jadi bubur gitu maksudnya kak. Tapi kalau terus berlarut-larut gini, dan netizen itu kan kadang-kadang rese, statementnya A klarifikasi pro kontra, statement B Ayus udah niat baik klarifikasi pro kontra, Gegara ngomong hilap jadi panjang gitu. Terus ayahnya sudah kali klarifikasi pro kontra lagi, begitu terus. Terbaru ada Gelai, cuma Gegara Gelai jadi panjang gitu kan. Itu yang kasihan terus diombang-ambing. Oke, Bang Tebe sendiri berusaha nggak sih, kan orang semua sudah tahu, termasuk kita media juga tahu kalau Bang Tebe adalah salah satu orang yang terdekat dengan Ayus gitu kan, merintis dari nol seorang untuk soal Bian sendiri. Saat ini sudah bisa berkomunikasi? Ya, Ada komunikasi? ada pengen, tapi masih berpikir tentang waktu. Saya pikir jika saya tanya pun saya rasa tidak akan jawab yang sebenarnya seperti apa gitu. Makanya terlalu banyak wajah saya muncul di media gitu. Biarlah teman-teman Sabian melihat saya bicara seperti ini. Barangkali pada akhirnya kalau ada kekeliruan yang saya sampaikan, saya menunggu pihak mereka gitu jadinya. Be lo nggak, iya di sini enak gitu. Jadi dibanding saya memulai, dengan saya menunggu gitu kak. Ya sampai detik ini juga belum ada dari pihak mereka yang komunikasi ke saya. Apakah mungkin dia merespon apa yang saya sampaikan? Beberapa media kan wajah saya muncul juga kan. TB lu jangan A atau TB jangan B gitu atau apa gitu, itu belum ada. Tapi ada greget untuk kontak mereka berdua, Nisa dan Ayus? Ada mungkin ketika pada akhirnya ketika udah benar-benarnya valid dan itu keputusan akhir gitu loh. Iya atau tidak gitu. Merasa kecewa dibohongin selama 2,5 tahun? Kalau kecewanya seperti yang saya sampaikan kemarin, siapa sih yang nggak kecewa ketika ngelihat teman partnernya gitu, teman partnernya yang bekerja bareng tiba-tiba ada satu kondisi di luar jalur. Bahkan banyak orang yang memperkirakan oh TB keluar karena itu kali gitu. Karena itunya tidak, karena saya punya alasan sendiri untuk keluar di Sabian. Tapi alasan saya itu kan berarti bukan satu pandang sama mereka, makanya saya keluar. Terbayang kalau ini kasusnya dari 2 tahun yang lalu, berarti jangan-jangan konsentrasinya yang sudah tidak lurus gitu. Artinya dalam sebuah kinerja bersama ada konsentrasi yang terpisah, sehingga rekan kerjanya tidak merasakan kenyamanan seperti itu. Lebih kepada pecah konsentrasi nih. Apa sih konsentrasi yang memecah gitu? Ya bisa jadi hal ini jika iya dari 2 tahun yang lalu, berarti kan merugikan dan mengecewakan. Dan itu pasti ada di hati. Iya, Sabian lagi meningkat kak. Sabian bukan lagi menurun saya keluar gitu. Sabian lagi meningkat, lagi banyak orang mencintainya.
saya keluar pasti mengundang banyak pertanyaan gitu. Dan salah satunya katanya honor yang tidak merata ya. Nah Mas, itu ya? semuanya salah. Ternyata itu salah. Tentang honor Sabian menurut saya luar biasa gitu. Semuanya enak, Sabian semuanya enak. Tidak ada yang macam-macam di Sabian. Kesetaraan, kita semua setara kok. Kru, artis, sampai manajemennya semua fasilitasnya sama. Semuanya sama. Itu kan enak, nyaman kan? Tiba-tiba tidak nyaman gitu kan. Saya cuma takut konsentrasinya pecah. Ada apa sih yang memecah konsentrasi gitu. Dibohongi selama 2 tahun ini Bang TB. Ya semoga aja kejadiannya tidak seperti yang diramaikan sekarang ya. Berarti tidak Kalau terbohong. misalnya itu Kalau terjadi, iya atau dibohongi dong kak. merasa Kalau sakit iya atau hati. dibohongi dong. Nah, Ya, seperti yang Bang TB bilang, kalau benar itu merasa sakit hati karena Sabian pada saat itu lagi ada di puncak-puncaknya. ya psikologis yang normal sakit hati dong. Ya minta maaf. Siapa sih yang nggak mau sukses gitu? Siapa sih yang nggak mau mengejar sebuah impian gitu? Terutama bersama ya menikmatinya, bukan sendiri. Tetapi gegara tidak satu pandang sehingga kita memutuskan mundur gitu kan. Berarti impian buat saya pribadi hilang dong gitu. Ternyata di balik saya mundur karena saya siap terima kehilangan impian itu, ada satu kejadian ini. Ya paham nggak maksudnya? Ya pasti gitu. Double kecewanya. Iya. Ya semoga tidak terjadi di band manapun gitu, di kelompok manapun, jangan sampai terjadi lagi. Karena emang harta tahta wanita itu, saya juga bukan berarti orang baik lah gitu. Saya juga bukan orang yang sebenarnya bersih gitu, maksudnya yang baik-baik betul gitu. Tapi dalam hal ini harusnya bisa dicegah gitu. Ini harusnya bisa dicegah. Ya sahabat-sahabatnya semua yang mencegah, terutama yang masih di sana seperti itu. Bang TB,